Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Yas di channel Mas Yas Ilmu. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan subtematika pertumbuhan hewan untuk pembelajaran yang keempat. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran silakan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Ayo mengamati. Kamu sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Kamu juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Amati gambar di bawah ini. Ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Ada juga gambar kupu-kupu. Perhatikan gambar di atas. Ada telur ulat, kemudian ulat, setelah itu jadi kepompong, kemudian kupu-kupu. Gambar di atas menunjukkan bahwa daur hidup kupu-kupu setelah beberapa hari telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri. Tahap pertama telur. Nah, kira-kira gimana ya? Misalkan seperti ini. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur yang dikeluarkan kupu-kupu dewasa. Telur kupu-kupu biasanya berada di permukaan daun. Tahap kedua, ulat. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Tahap ketiga, kepompong. Setelah berumur kurang lebih 2 minggu, ulat akan berhenti makan. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri, kemudian perlahan akan menutupi tubuhnya dengan serat yang berasal dari air liur ulat. Pada saat itu, ulat berubah menjadi kepompong. Tahap keempat, kupu-kupu. Kepompong kemudian akan menetas menjadi kupu-kupu. Nah, begitu ya contoh cara mengisinya. Silahkan kalian ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimat kalian sendiri ya. Selanjutnya, ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada yang kecil dengan bermacam-macam warna dan motif. Mari mencoba menirukan gerak sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Ayo mencoba. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Ikuti gerakan sesuai gambar ya. Yang pertama, posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Gerakan yang kedua, posisi badan merangkak. Gerakan ulat. Posisi ketiga, posisi berdiri. Tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Gerak kepompong. Posisi keempat, posisi badan berdiri dan tangan terbuka. Kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu, berlari sambil melompat-lompat.
Coba kalian praktekkan ya sesuai petunjuknya. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan pengalamanmu saat menirukan gerak dari hidup kupu-kupu. 1. Manakah gerakan yang paling senang kamu tirukan? Akan kalian isi ya, misalnya seperti ini. Gerakan yang paling aku senang untuk ditirukan adalah gerakan kupu-kupu terbang. Soal yang kedua, manakah gerakan yang paling mudah kamu tirukan? Misalnya jawabannya gini, gerakan yang paling mudah aku tirukan adalah gerak ulat dengan posisi badan merangkak. Soal yang ketiga, manakah gerak yang paling sulit kamu tirukan? Misalnya, gerak yang paling sulit aku tirukan adalah gerak telur. Posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Kemudian setelah itu, kalian coba amati gerakan temanmu. Kemudian berikan saran terhadap temanmu, misalnya jika ada kekeliruan atau gerakan yang masih salah. Ceritakan pengalamanmu saat memberi saran. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kegiatan bersama orang tua. Orang tua menjelaskan cara memberi saran yang baik kepada orang lain. Seperti itu ya. Selesai. Terima kasih. Jangan lupa subscribe serta like dan komen di setiap video pembelajaran ya. Boleh juga kalian share ke teman saudara yang membutuhkan, supaya saya lebih semangat untuk membuat konten-konten video lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.